Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan dua baterai bor cordless merek Bosch. Yang satunya masih normal dan yang satunya lagi sudah dalam keadaan mati. Ini sudah saya siapkan charger. Jadi baterai yang normal, yang ini sih kayaknya. Jadi ketika dia dicas, si adaptornya ini dia akan kedip lampunya, dan kita akan coba baterai yang tidak normal. Oke, dia hanya ngeblink sekali, ngedip sekali, kemudian nyala terus. Artinya kemungkinan ada baterai di sini satu atau dua buah, saya belum tahu, ada yang rusak. Nanti kita akan coba cek. Kalaupun rusak, kita akan refill dengan baterai bekas laptop. Terus bagaimana sih cara buka baterainya? Yang pertama, teman-teman buka dulu di sini stikernya. Nah, di sini ada 3 lubang. Jadi ini ada pengaitnya ya. Lubang ini ada pengaitnya, kita akan lepas. Caranya beginikan ya, beginikan lagi. Jadi masukin obengnya seperti ini, nanti kita congkel ke arah sini, sembari ini kita dorong ke atas. Agak susah sih sedikit sih, tapi ya namanya usaha dulu. Oke, udah bunyi klek, berarti udah buka. Ya dia nutup lagi dah. Sini sama sini. Juga ya. Jadi karena posisinya di kamera agak susah, dan akhirnya bisa juga kita buka. Oke, ini dalamnya seperti ini. Kita tinggal tarik aja seperti ini ya. Alhamdulillah bisa kebuka juga. Dan nanti kita akan cek satu persatu. Di sini ada yang sudah berkarat, tapi belum pasti juga ini yang rusak. Nanti kita coba satu persatu ya. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan perbaikan, kita akan cek terlebih dahulu kondisi baterainya satu persatu. Di sini saya sudah siapkan voltmeter dan sudah diposisikan ke voltmeter DC, dan kita akan cek baterai mana yang kondisinya memang sudah rusak. Karena baterainya disusun secara seri, jadi untuk pembacaannya mungkin nanti ada yang minus. Itu tidak apa-apa, kita hanya membuktikan bahwa baterai mana yang sudah mati. Sini dan di sini 0,4 volt. Kemudian sebelahnya yang sini ya sekitar 2 volt. Ini masih ada tegangannya. Kemudian satu lagi yang ini adanya di sini untuk negatifnya.
Yang ini malah oke, sebentar, yang ini malah nggak kebaca sama sekali. Oke, jadi sudah saya putuskan baterai yang ini yang sudah rusak. Ini kita akan ganti ini aja ya. Di video ini saya cuma mau ganti satu, tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti semua boleh, ganti dengan baterai yang baru juga boleh. Jadi saya akan ganti baterai ini saja. Berarti dengan kata lain, baterai yang tadi di awal saya bilang ini berkarat, mungkin salah satunya liquidnya bocor, jadi ya gitu efeknya berkarat karena ini sudah rusak. Terus untuk bukanya, fokusnya kurang karena di sini tidak ada pekerjaan penyolderan baterai bawaannya, hanya di last spot ya. Kita akan buka di sini dan di dalam sini penjepit yang untuk konektor ke bornya masih kita gunakan. Untuk bagian ini yang mungkin ya agak susah ya, jadi kita giniin aja nih biar dia patah. Apa namanya, diginiin ya, di ongkek-ongkek apa sih, keras juga. Oke, dia lepas. Oke, jadi teman-teman kenapa saya hanya mengganti satu baterai saja yang kondisi memang sudah rusak, agar teman-teman bisa mengikuti tanpa pusing harus merangkai ulang baterai ini. Jadi kalau nanti teman-teman sudah bisa pelajari sendiri, bisa diganti semua. Baik, setelah ini saya akan menyiapkan baterainya, baterai pengganti. Baterainya sih baterai second, baterai bekas laptop. Oke, ini dia baterai penggantinya sudah saya siapkan, tapi belum saya buka. Ini udah kondisinya udah pecah, bekas jatuh. Kita tinggal buka aja, kita kelopek aja. Kita buka paksa. Jadi teman-temannya bisa pakai alat, jadi saya pakai tangan kosong, harus hati-hati, takutnya ini tajam. Karena kita hanya butuh satu baterai saja, jadi kita cuman ambil satu aja, yang lain kita bisa simpan untuk stok. Oke, ini bisa kita simpan, bisa buat alat yang lain. Masih ada tegangannya, tadi sempat mercik, keluar api. Hati-hati ya, jangan sampai terlalu lama shortnya. Oke, sini sudah. Oke teman-teman, sekadar informasi untuk menyolder baterai ini, saya biasanya melakukan teknik seperti ini. Ini kita lukain dulu, asik lukain, perasaan kali lukain. Jadi kita gores-gores seperti ini dulu, supaya nanti si timah bisa mudah menempel. Kalau teman-teman punya flux, bisa ditambahin flux atau siongka atau misalnya pasta ya. Tapi di sini saya langsung menggunakan timah saja.
mudah sekali menempelnya. Ya, sudah menempel. Untuk sisi satunya bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Untuk penyolderan sisi yang sini, karena di baterainya ada lebihan seperti ini, jadi saya hanya memanfaatkan ini yang nongol, saya nanti solder ke sini dan kita posisikan aja ya seperti ini. Nanti kalaupun ini nggak ada, teman-teman bisa memberikan kabel terlebih dahulu baru disambungkan ke bagian yang sini. Ini kutub negatif. Oke teman-teman, karena ini posisinya agak cukup sulit, jadi saya pakai alat bantu. Sebelumnya saya sudah berikan dulu kedua sisi ya, yang di baterai dan yang di sini BMS-nya dengan timah. Jadi tinggal kita panaskan saja. Ya, sudah nempel, kita usahakan posisinya rapat dan seperti sedia kala. Nah, kemudian tinggal kita menyolder ini ke sini. Oke, saya akan bersihkan dulu karena ada karat. Saya cutter aja. Saya cutter. Terus karena ini ada karatnya, saya kasih pasta ini ya, apa sih, Lot Fat, atau teman-teman bisa pakai Sionka apa sih, saya juga nggak tahu Sionka itu, Gondorukem ya, Gondorukem. Oke, bisa kelihatan. Saya singkirin dulu biar enak. Kita panasin sini, kasih bahan tambah. Oke, ini sudah nempel. Jadi kalau pakai pasta itu nempelnya cepat ketimbang kita nggak pakai pasta. Oke, sudah menempel sih. Panas boy. Tinggal kita giniin aja nih. Iya. Usahakan jangan bersinggungan satu sama lain. Oke, sudah. Tadi ini sudah, yang sebelah sini sudah kita kasihkan timah, tinggal kita panaskan saja. Untuk penyolderannya, teman-teman usahakan pakai solder yang wattnya lumayan gede ya, sekitar 60 watt. Kalau soldernya kecil itu kurang matang, nanti panasnya lama karena permukaannya lebar. Saya pakai solder ini, solder gold yang kalau dipencet cepat panas. Oke, sampai sini pekerjaan repair baterai sudah selesai, tinggal kita tes aja. Oke teman-teman, mohon maaf tadi setelah saya lakukan pengetesan dan pengecekan ulang ternyata masih tidak bisa mengisi, jadi kita putuskan untuk mengganti semua baterai yang tersisa ya. Jadi kita reschedule, kita ganti semua baterainya. Kita lepaskan dulu yang ini. Oke, sudah terlepas. Kita
kita tinggal membuang kedua baterai yang ini nih. Kabelnya kita pakai lagi untuk pencamperan. Oke, sudah. Lalu kita siapkan lagi baterainya, baterai tambahan. Ini posisinya seperti ini belum saya lepas supaya nanti kita untuk mereplace-nya itu tidak terlalu bingung. Tidak digunakan, saya buang saja. Yang ini kita lepas, kita ambil. Baik teman-teman, baterai untuk penggantinya sudah saya persiapkan. Saya solder tadi seperti ini mengikuti susunan baterai awal. Jadi untuk scene-nya tidak saya rekam karena agak lumayan lama prosesnya. Tapi teman-teman kalau misalkan ikutin baterai bawaan yang tadi susunannya, mudah-mudahan berhasil bisa gunakan. Setelah ini kita akan rakit kembali. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Baterainya sudah kita ganti semua dengan baterai bekas laptop. Terus kita akan coba tes dulu ya di chargernya, dia sudah ngeblink atau masih ketika dicolok ngeblinknya sekali doang. Tadi pas yang baterai pertama saya coba itu ngeblinknya cuma sekali seperti yang awal, tidak ada reaksi charger. Ini kita akan coba. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat lampunya berkedip, artinya proses pengecasan sedang berlangsung. Nah setelah ini kita akan masukkan ke covernya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan
ketika kita masukkan ke covernya ini pas, nggak ada ekses, nggak ada lebihan. Jadi kalau misalnya ada lebihan agak susah masang tutupnya. Oke ya, seperti ini sudah. Oke, kita langsung masukin aja covernya ya. Cover tutupnya ini kita pasang lagi aja dulu, nanti setelah itu kita charger. Oke, disesuaikan tadi pinnya di sini. Berarti posisinya seperti ini, tinggal kita tekan aja. Oke, agak susah. Sepertinya mentok di mana? Oke, terus seperti ini. Nggak perlu tenaga gitu. Oke ya, sudah terpasang. Ini kita cas dulu. Nanti sebarin, kita tunggu apakah ini berhasil atau tidak sama sekali. Ya, kita skip dulu videonya sembari ini menunggu penuh. Oke teman-teman, ini saya sudah cas sekitar 5 menitan lebih, dan kita akan coba dulu apa berhasil atau enggak. Kita coba masukin di sini dan kita tes. Nice. Oke, berhasil, bisa. Torsinya masih masuk, ampernya masih masuk ya. Kayak di step di torsi 20 di bor ini masih oke, mati. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kita bisa berhemat dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita, terutama dalam hal spare part ini, yang kita tahu bahwa spare part ini harganya lumayan lah. Kalau menurut saya ya, menurut saya itu lumayan. Jadi kita bisa siasati dengan mengganti baterainya, dengan menggantinya dengan baterai laptop atau bekas powerbank. Baik teman-teman, mungkin itu aja ya info yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi solusi untuk permasalahan yang kita sedang hadapi, terutama di baterai, bor baterai merek Bosch ini. Oke, saya Ocit pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.